Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, "Sayakunu fi akhiri ummati khasfun wa qadfun wa maskhun." Akan kelak terjadi di akhir umatku ini terbelahnya bumi dan ditelannya manusia yang ada di atasnya. Bukan sekedar gempa, tapi ditelan mereka di dalam sana. Akan terjadi qadf, batu-batu yang jatuh dari atas. Bisa berupa longsor, atau akan ada bintang-bintang yang berjatuhan. Wa maskhun, nanti akan terjadi orang-orang yang dirubah wajahnya menjadi babi-babi, menjadi kera-kera. Itu akan terjadi. Para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Mata ya Rasulullah, kapan itu akan terjadi?" Beliau mengatakan, "Idza zaharatil qainat fi ummati." Kalau sudah muncul penyanyi-penyanyi biduan-biduan di umatku. Di mana-mana kita melihat orang-orang menghabiskan waktunya untuk mendengarkan musik. Diundang tuh wanita-wanita untuk berjoget, untuk menggoyang kampungnya. Allah goyang itu bumi kelak. Idza zaharatil qainat, kalau sudah muncul biduan-biduan. Jemaah, apa yang terjadi di Palu mungkin terjadi di Jember. Kapan? Malam ini mungkin. Nanti sore mungkin. Dan antum bisa lihat ketika datang, jangan dipikir rumah Allah pun selamat, hancur masjid-masjid bersama yang ada di dalam. Allah mengatakan, "Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wahum naimun." Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari datangnya azab Allah kepada mereka ketika mereka tidur? Kau merasa aman? Tidur di rumahmu, di atas ranjangmu, nggak pernah takut azab Allah turun karena dosa-dosa yang kita lakukan. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari datangnya azabku, kata Allah, dalam kondisi mereka di waktu duha sedang bermain, anak-anak sedang sekolah, sebagian sedang berada di pasar, berada di kantor. Kalian merasa aman? Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Padahal Allah itu yang kasih semua fasilitas sama kita. Kedua kaki ini pemberian Allah, kedua tangan ini pemberian Allah, kedua mata ini pemberian Allah. Semua yang kita lihat itu pemberian Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian kita gunakan untuk kemaksiatan, kita gunakan untuk memuaskan nafsu kita. Hati-hati. Orang yang merasa aman dari makar Allah adalah orang-orang yang merugi. Jadi kita bisa melihat negeri-negeri yang hilang dengan segala kondisi mereka, yang sedang minum khamr, yang sedang berzina. Hancur itu semuanya. Nah, mungkin sebagian berpikir, bukankah masih banyak orang-orang soleh? Di Jember banyak orang-orang soleh. Masjid masih penuh dengan orang-orang yang sholat. Apakah mungkin Allah akan membinasakan kita? Mungkin. Kita tidak lebih mulia dari saudara-saudara kita yang ada di Lombok. Kita tidak lebih mulia dari saudara-saudara kita yang ada di Palu dan Donggala sana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh istrinya Zainab,
Ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah kita akan binasa? Sedangkan di tengah-tengah kita banyak orang soleh. Qala na'am. Kata Nabi SAW, iya, idza kathural khabas. Kalau kekejian banyak merajalela dan dibiarkan, maka yang soleh pun, yang di masjid pun akan merasakan azab Allah Jalla Jalla. Jemaah rahimakumullah, Allah mengatakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kalian kepada bencana, kepada kekacauan, kepada fitnah yang tidak hanya menimpa pelaku kezaliman, tapi menimpa semua yang ada di negeri itu. Ketahuilah, Allah itu dahsyat azabnya. Bagaimana seharusnya kita bersikap menghadapi bencana yang kita tidak pernah tahu kapan itu datang? Tapi yang jelas kita sudah melihat bencana itu terjadi, sudah mendekat ke negeri kita, mendekat ke kampung kita. Kembali kepada Allah, istighfar, bertobat. Niscaya tobat kita dan istighfar kita akan mengangkat bencana yang terjadi. Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat minas sama' wal ardh. Allah mengatakan, andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kami akan buka pintu berkah dari langit dan dari bumi. Allah akan turunkan hujan yang bermanfaat. Karena bisa jadi hujan turun merusak, menyebabkan banjir dan kehancuran di sebuah negeri. Dan itu pernah terjadi dengan umat-umat sebelumnya. Tatkala mereka melihat awan, qalu hadza 'aridum mumtiruna. Mereka mengatakan, oh, ini awan yang akan memberikan hujan kepada kita. Bal huwa rih. Yang akan datang itu angin topan yang akan menghancurkan kalian. Jangan berharap orang-orang yang tidak bertakwa mendapatkan berkah. Allah mengatakan, walau anna ahlal qura, yang pertama beriman, wattaqau, bertakwa, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, kami yang akan membuka. La fatahna alaihim barakat minas sama' wal ardh. Allah akan bukakan. Tapi kita tidak. Kita masih berpikir, yang sekolah anak-anak berpikir gempa itu terjadi karena ada lempengan yang bergerak. Nah, secara ilmu bisa dipelajari. Tapi pertanyaannya, kapan itu terjadi? Siapa yang menggerakkan itu? Allah. Maka banyak-banyak istighfar, kembali kepada Allah. Kalau punya cita-cita, silahkan bercita-cita yang tinggi bersama Rasulullah SAW di surga. Itu baru cita-cita. Siapkan untuk menghadapi hal itu. Nabi Nuh alaihissalam berpesan kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Istighfar kalian, kata Nabi Nuh, minta ampun sama Allah. Allah itu Maha Pengampun. Sepenuh bumi ini kita bawa dosa, tidak ada sejengkal pun tempat dibuka bumi ini kecuali di situ kita melakukan dosa, tapi kita kembali kepada Allah. Allah buka pintu tobat buat kita. Ya ibn Adam, law ataitani bi qarabil ardi khati'atan. Nah Adam, kalau kau datang dengan sepenuh bumi ini dosa,
Thumma ataitani la tusyrik bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirat. Engkau datang menjumpai aku, kembali kepada aku tanpa pernah berbuat syirik, maka aku akan datang dengan sepenuh bumi itu ampunan buat engkau. Kembali kepada Allah, istighfar, bukan malah memberikan sesajen kepada lautan, memberikan sesajen kepada gunung, menyembelih kerbau yang Allah penciptanya, disembelih untuk penunggu-penunggu gunung. Bukan malah kembali kepada Allah. Engkau berpikir, ada orang yang berpikir kita harus melestarikan kearifan lokal yang arif. Ingat, kearifan lokal yang arif dilestarikan, dan yang mungkar ditinggalkan. Kita tahu mana arif dan mungkar itu dari qala Allah, qala Rasul. Ingat, bumi ini milik Allah.